Balik kita ke kondisi Andri Yunus tadi ya, Ya. yang beliau disiram oleh air keras gitu kan. Nah ini kan efeknya kalau menurut Hafiz pribadi kan berbahaya sekali ya untuk kondisi masa kita. Hari ini dengan kasus Andri Yunus orang jadi takut kritik ya, kalau menurut Hafiz pribadi. Gitu. Enggak, sebetulnya kritik itu terus. Karena bagaimanapun kritik itu gizi baik. Bagi pemerintah harusnya. Bagi penguasa. Bagi penguasa. Dimanapun. Itu tidak bisa dibantah. Jadi zamannya sudah terbalik. Oke. Kalau dulu yang dipressure dalam masyarakat, kan ada suprastruktur, infrastruktur. Ya. Nah, jadi kalau masyarakatnya kuat, pemerintahnya agak melemah. Kalau pemerintahnya kuat, masyarakatnya agak melemah. Nah, sekarang ada perimbangan. Artinya presiden mau menerima, malah mengundang ke istana para yang apa itu adalah sangat positif. Yang dilakukan oleh Pak Presiden harusnya. Ya. Tapi sekarang penerapan oleh aparatnya lagi nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadolahnya, hari ini kita mendengar di Indonesia sedang terjadi teror besar-besaran kepada aktivis. Beberapa bulan lalu kita dengar ada pelemparan bangkai ayam dan sebagainya. Hari ini puncaknya itu salah satu wakil koordinator Kontras, Bung Andri Yunus, itu disiram air keras terang-terangan di ruang publik, di jalan sedang mengendarai kendaraan bermotor, dan ini mengancam nyawa beliau. Saya sendiri itu ingin membahas ini dengan kacamata yang berbeda, jadi saya bingung untuk mengundang siapa narasumber yang tepat untuk memandang ini dari sisi hal yang berbeda dari pembahasan-pembahasan secara umumnya. Syukur alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Bang Ahmad Ghazali. Bang, selamat datang Bang. Ya. Oke. Ini mungkin teman-teman bertanya kenapa saya panggil Abang gitu ya. Sebenarnya saya sehari-hari manggil beliau ayah, tapi di satu sisi beliau di organisasi adalah senior saya gitu ya. Saya panggil Abang, kadang saya panggil ayah. Tetapi itu tidak merubah esensial diskusi kita pada hari ini. Baik, langsung saja bersama Bang, saya enaknya manggil ayah ya. Bersama Ayah Ghazali. Ayah, hari ini ayah udah di sini nih. Teman-teman pasti banyak bertanya, siapa sih ayah ini gitu ya. Silakan ya, sedikit. Ayah nih dari mana, kegiatannya apa saja, silakan ya. Saya dilahirkan 75 tahun yang lalu. 75 tahun yang lalu. Di Pasar Semurup, Kabupaten Kerinci sekarang. Oke ya. Jadi saya tamat SMA tahun 70. Itu langsung ke Jogja, kuliah di Fakultas Filsafat UGM. Filsafat UGM. Nah, jadi waktu itu kan bukan sistem SKS, tapi sistem naik tingkat. Naik tingkat. Nah, jadi kuliah paling cepat tuh 6 tahun. Nah, cuma saya menyelesaikan sarjana muda 4 tahun dan sarjana penuh tuh 4 tahun. Jadi 8 tahun. 8 tahun. Tahun berapa tuh ya? 70 sampai 78. Oh, oke. Kemudian 78 terus ke Bali. Ke Bali bersama Umbulandu Paranggi, seorang penyair. Nah, saya di Bali, kemudian 5 tahun. Nah, di Bali itu pernah kerja di PT Perikanan Samudra Besar. Waktu itu terpengaruh bacaan Mark Twain. Jadi kalau mau melihat dunia ini jadi pelaut. Cuma sayangnya kita kerja di kapal ikan waktu itu, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian banyak jadi wartawan. Jadi saya sebetulnya lebih 30 tahun jadi jurnalis. Jadi jurnalis. 30 tahun ayah ini jadi jurnalis. Ya. Jadi sehingga tidak ada punya spesialisasi. Generalis. Oke. Generalis. Jadi memang di masa mahasiswa itu memang ya dikatakan aktivis boleh juga. Karena waktu itu banyak aktivis. Cuma kan ada yang menonjol, ada yang tidak. Betul. Jadi kebetulan Kontras itu kan S di belakang itu kan Soeharto. Oh gitu? Kontra kan? Kontra Soeharto. Oh gitu ya? Nih bisa teman-teman Kontras yang nilai. Yang membawa Munir itu ke Seskuat itu saya. Jadi saya waktu itu diminta oleh pertama Pak Samsir Sergar. Dia kepala BIN, diminta itu memberikan tentang ideologi Seratak di lingkungan ABRI. Nah, Munir di Seskuat. Nah, jadi lama-kelamaan. Jadi sebetulnya zaman sekarang tuh enggak masalahnya lagi teror itu.
Nggak masanya lagi Nggak teror. masanya lagi teror. Karena memang pernah ada masanya dia. Ya, dulu kalau di zaman Soeharto itu nggak bisa mengkritik. Nah, di luar kebijakan Soeharto kita bisa hilang malam Oke. waktu itu. Jadi sangat hati-hati. Nah, kemudian sekarang terbalik. Di seluruh dunia dengan adanya IT, media sosial ini, itu semua yang terbalik. Bagi pemimpin tidak bisa macam-macam. Oke. Kemanapun orang tahu. Nah, jadi kalau sekarang ada teror, itu cepat diketahui. Ya. Cuma kita berharap aparat penegak hukum, terutama kepolisian, itu betul-betul bekerja keras membuktikan. Kalau tidak masanya lagi. Bukan masanya teror lagi gitu Tidak ya? masanya lagi. Kita diketahuin orang. Sedangkan Trump, Presiden Amerika itu diolok-olok orang sekarang di media sosial, Putin apa segala macam. Iya, iya, iya. Karena salah kebijakan. Jadi kita tidak bisa. Misalnya sekarang itu orang mengkritik Prabowo. Memang kekuasaan itu harus dikritik. Oke. Karena seluruh dunia tahu bahwa kekuasaan itu adalah cenderung korup. Oke. Jadi imbalannya kritik. Imbalannya kritik. Kalau tidak ada kritik, ibarat orang makan itu tidak bergizi. Iya, iya. Jadi semua tidak perlu anti kritik. Nah, cuma kan jangan sampai terulang. Orang hilang apa semacam tidak bisa dipertanggungjawabkan itu di kita. Sejak dari dulu. Jadi banyak kasus di Indonesia itu yang sebenarnya tidak pernah diselesaikan. Andanya Andri Yunus ini itu harus dapat. Karena eranya sudah berubah. Apa? Karena eranya sudah karena berubah. tadi pertama tidak masanya kritik. Nah, kemudiannya pemerintah itu ya tidak perlu mengatakan kita, saya tahu data-data dari intelijen, itu tidak perlu. Tidak diperlukan sekarang. Itu sudah ketinggalan zaman. Iya, iya, iya. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Hari ini Nah, gitu ya. jadi sekarang kalau tidak ada kritik itu melenceng terus. Iya, iya, iya. Karena memang dalam teori ilmu politik itu kekuasaan itu cenderung korup. Cenderung korup. Nah, kebetulan saya juga lama jadi dosen. Oke, korup di sini definisinya apa ya? Korup di sini definisinya apa? Korup yang ayah maksud di sini definisinya apa? Ya, korup, KKN itu kan korup. Oke, oke. Korup kan tidak hanya uang, Iya, iya, iya. waktu, Iya, penyalahgunaan kekuasaan itu juga korup. itu jadi korup. Dalam arti luas. Betul. Oke. Jadi ayah ini sudah hidup sangat lama gitu ya. Jadi ayah bisa kita katakan sejak zaman Soekarno ya, Ya. sampai dengan Bapak Presiden kita hari ini Prabowo. Ya. Itu kalau ayah melihat historinya, teror terhadap aktivis itu seperti apa ya? Perjalanannya sejak bangsa ini berdiri. Yang saya tahu persis, merasakan persis itu zaman Pak Harto. Oke. Jadi zaman Pak Harto itu, walaupun katanya kita tidak ada kebebasan, cuma asalkan kritik itu memenuhi kriteria. Katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Katakan secara baik, beri jalan keluar. Tidak diberi. Oke. Ya, Di daerah Soeharto. Bang Soeharto. Saya Oke. udah jadi wartawan. Berarti ruang kritik itu ada waktu Ada. itu. Oke. Banyak. Ada lagu-lagu yang kritik. Yang penting ada jalan keluar. Yang tidak boleh itu tuding. Oke. Atau angkat telur. Angkat telur, memuji orang tidak ada alasan. Oke. Kritik ini jalan keluar, tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi ada kriteria. Di dalam undang-undang pers itu jelas. Karena saya wartawan. Katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Katakan secara baik-baik, beri jalan keluar. Oke. Seorang anak kita marahin tengah orang banyak, dia melawan. Oke. Nah, orang lain kita bisa nasihati, kita panggil bagus-bagus. Oke. Nah, barangkali itu sikap pemerintah yang sekarang. Kemarin kan sudah mulai Iya. mengumpulkan Rocky Gerung, Pak Said Didu, Gatot Nurmantio dan lain-lain, mengumpulkan para yang suka ngeritik. Itu sudah sangat bagus. Oke. Nah, cuma mungkin ada pihak-pihak yang belum bisa menerima secara utuh. Sebetulnya Pak Prabowo sudah benar. Kan dari mulai
zaman Soekarno sampai misalnya Soeharno, Habibie apa Soeharto. semacam, Iya, iya. yang mengumpulkan para pengkritik itu hanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Kan sudah ada kemajuan. Dari semua presiden yang pernah ada, Ya. yang Ya. pernah mengumpulkan mengkritiknya, Terus. itu hanya Pak Prabowo. Prabowo. Oke. Pak Habibie tidak, tapi dia tidak represif. Iya. Gus Dur tidak, Mega tidak. Nah, kemudian SBY juga tidak, apalagi Jokowi. Iya, 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 iya. Nah, kemudian Pak Prabowo itu sudah satu kemajuan. Nah, ini kan terjadi kontranya. Ya. Satu sisi di era Pak Prabowo ini aktivis itu mulai ada gejolak massa untuk dibungkam. Ini menurut saya hal seperti ini nih tujuannya apa? Apa siapa tahu kan belum tentu juga dari pihak pemerintah kan. Siapa tahu ada juga orang yang sengaja memancing ini agar terjadinya gejolak di masyarakat. Pandangan Ayah seperti apa tuh? Jadi sebetulnya ada juga kritik itu sebetulnya mereka asal bunyi. Oke. Jadi tidak saja pemerintah yang asal bunyi. Tukang kritik juga. Karena setengah abad terakhir pendidikan kita itu kan dijalankan di luar rel, dibisniskan. Iya. Kita tidak punya ahli perbuatan. Oke. Kita hanya punya ahli omong. Oke. Nah, jadi yang harus belajar pada situasi ini tidak hanya penguasa. Sebetulnya kita ini sudah menguat. Civil society sebetulnya istilahnya. Iya, iya, iya. Nah, cuma tadi banyak yang ngeritik ini tuding. Oke. Oke. Menuding tanpa ada jalan keluar. Iya, iya, iya. Nah, kemudian bahasanya juga kadang sangat vulgar, kasar gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi karena apa? Karena akibat pendidikan yang spesialisasi itu orang tidak tahu hubungan antar disiplin ilmu satu ilmu lain. Jadi pendidikan kita itu walaupun Presiden Prabowo percaya betul bahwa yang bisa merubah negara ini adalah lewat pendidikan. Oke. Nah, cuma sayangnya di pendidikan itu dengan spesialisasi itu orang tidak tahu. Misalnya dokter, spesialis ini, spesialis ini. Sehingga tidak ngerti dia. Disiplin ilmu satu. Padahal hidup dan kehidupan itu satu sistem. Nah, kenapa dipecah-pecah? Nah, di sinilah orang masuk. Iya, iya. Sehingga tidak ada nuansa seni. Iya. Tidak ada. Seni itu kan sangat inovatif. Nah, tidak ada. Jadi pejabat yang ada itu gitu. Jadi sebetulnya yang perlu kita sarankan kepada Prabowo ini orang-orang yang di bawahnya. Oke. Nah, kalau Prabowo-nya kan sudah terang-terang mengumpulkan orang-orang yang tukang kritik, Rocky Gerung, dia tidak alergi. Iya. Nah, cuma ketika mencari jalan keluar, karena kabinet kita itu kan masih bercampur, belum bersih betul. Betul. Nah, barangkali dalam agama juga beri kesempatan pemerintah. Jadi tidak perlu juga terlalu didesak. Oke. Karena sudah tidak bisa ngelak. Pemerintah penguasa di seluruh dunia pada hari ini tidak bisa mengelak dari kritik. Dari kritik. Oke. Nah, kembali ke konteks kita ya. Ini kan berbicara tentang terorisme atau aksi teror terhadap aktivis. Iya. Nah, sahabat kita, Bung Andri Yunus ini kan sangat lantang menyuarakan hal-hal yang sifatnya adalah mendukung kebijakan untuk masyarakat sipil. Iya. Nah, tapi hari ini beliau tuh disiram oleh air keras. Ini bagaimana harusnya kita memandang ini selaku aktivis, selaku akademisi? Ya, artinya itu harus dicari. Oke. Kepolisian itu harus menemukan. Oke. Nah, tapi nampaknya polisi sekarang itu jalan. Oke. Ada jalan. Jadi tidak semuanya polisi itu buruk, tidak. Tapi ada yang masih pro, yang lama itu juga ada. Oke. Nah, jadi kita berharap itu secara terbuka. Secara pelan-pelan bertahap. Jadi tidak bisa juga simsalabim kita mendesak sekali jadi. Oke. Sebab membangun suatu peradaban itu berapa periode kepresidenan. Misalnya amat disayangkan kita itu tidak punya perencanaan. Sebab dulu kalau zaman Soeharto ada GBHN, garis besar luar negara.
segala sesuatu itu direncanakan. Contoh, IKN. Jadi kondisi yang ada, siapa yang jadi presiden pada hari ini, seenaknya berbuat. Tidak ada rel yang diikuti. Nah, model IKN kan tidak bisa satu periode kepresidenan. Betul. Harus bertahap. Ini perlu GBHN. Oke. Sekarang kira-kira di akhir Pak Jokowi kemarin itu sudah mulai orang membicarakan GBHN. Oke. Sekarang sudah tidak lagi. Iya. Sehingga banyak aturan baru yang sifatnya mendesak lah, tiba-tiba ada lah gitu ya. Nah, jadi kekurangan kita juga perencanaan. Oke. Jadi segala sesuatu yang tidak direncanakan sesuai hierarki ilmu perencanaan itu tidak ada ukuran, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, jadi ini yang nampak. Jadi kalau mau merubah itu ya sekarang ini, mumpung masyarakat masih punya kepercayaan kepada presiden, kepada Bapak Presiden gitu ya. Dan sekarang. Kepercayaan orang tinggi. Nah, cuma lama-lama dibuka-buka orang misalnya MBG. Nah, ternyata dananya dari dana pendidikan. Nah, mulai orang kurang simpati. Kemudian pelaksanaannya juga banyak yang muradul. Nah, sebenarnya seluruh ide Presiden Prabowo menurut saya, itu dibutuhkan oleh masyarakat dan baik. Nah, cuma di tingkat pelaksanaannya jadi perlu tanda tanya. Kan Bapak Presiden nggak bisa ngontrol sampai sejauh itu ya? Betul. Itu gimana? Ya, kenapa? Karena kabinet gemuk itu kan larinya lamban. Harus mengakomodir banyak kepentingan. Ya, terlalu banyak menteri, terlalu banyak apa semacam. Misalnya yang harus dari bawah, aspirasi dari bawah, kooperasi misalnya. Tidak perlu dari atas, dari bawah. Nah, jadi ada semacam yang sudah ada tidak diperbaiki. Dibikinlah yang baru. Yang lama, padahal yang bagus itu, yang lama ini kita perbaiki. Nah, jangan menghadirkan yang baru. Apakah betul masyarakat itu tidak makan selama ini? Makan kok. Nah, jadi sebenarnya itu bagus. Nah, jadi di tingkat tertentu, cuma itulah amat disayangkan kalau kabinet gemuk. Ya orang gemuk kan larinya lamban. Gitu. Iya. Jadi intinya bagaimana aparat kayak kepolisian itu betul-betul serius. Jadi jangan pura-pura, jangan main-main lah. Ya, masalah kita tadi pesimis ya. Kita kasus dari Munir, itu kan selesai. Beberapa aktivis yang lain juga. Apakah kali ini juga seperti itu nih? Gitu. Kalau seandainya seperti itu apa yang terjadi dia? Seandainya memang ternyata Andi Yusuf tidak terungkap. Itu apa yang bakal terjadi ya? Ya ada. Ini mungkin agak melenceng ya. Husni Kamil Manik. Ketua KPU. Jadi waktu itu dia meninggal. Ngabalin sudah bicara di TV. Ini ada dokter yang mau jadi saksi. Nah, tapi apa kata keluarga istrinya? Kami tidak sanggup seperti istrinya Munir. Nah, itu akibatnya. Pada akhirnya hal ini kan juga tidak terungkap kalau ini tidak dibereskan secara tuntas. Ini bisa pembunuhan kritikan di tengah masyarakat berarti ya? Ya, sementara kekuasaan itu perlu kritik. Karena kritik itu adalah gizi baik. Gizi baik. Gizi baik bagi kekuasaan. Nah, kalau tidak ada itu tidak hidup kekuasaannya. Jadi presiden tidak enak juga tidurnya kalau tidak ada kritik. Kalau ada kritik ya? Iya. Karena kritik cuma kembali tadi, kritik itu yang katakan kritik membangun itu, katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Katakan secara baik-baik, beri jalan keluar. Nah, itu kan kode etik kritik yang tercantum di dalam undang-undang pers. Undang-undang kode pers. etik jurnalistik. Ada kode etik jurnalistik. Oke. Di zaman Soeharto pun boleh. Nggak diberedel. Media orang yang mengkritik dengan memberi ke jalan keluar. Saya kan zaman kita mengalami. Kita waktu itu di pers mahasiswa di UGM. Iya. Boleh. Nggak ada masalah. Oke. Kalau era Habibie ada. Dia memang membuka lebih luas kebebasan pers itu memang di zaman Habibie. Tapi waktu itu nggak ada teror aktivis ya?
Nah, ya kan karena orang melihat Habibie itu ya bisa menampung. Ya, ya, Nah, kemudian kinerja Habibie itu kan dolar dari sekian bisa menjadi ya. Kerjanya juga bagus. Yang kedua, 2000 ya. satu sisi Iya. masa jabatannya juga begitu lama sebenarnya ya. Iya. Jadi kan ya waktu itu kan masih ada MPR, masih berkuasa. Sekarang enggak ada itu. Nah dulu yang menjatuhkan Pak Habibie sama Gus Dur itu MPR. Karena Habibie itu kan tidak diterima pertanggungjawabannya ketika tim-tim masuk keluar dari Indonesia. Nah, kemudian kalau Gus Dur itu ada bantuan ke sebetulnya bantuan dari negara pribadi. Ya, cuma ya macam-macam lah. Kalau mau jatuh itu kita juga nggak bisa menerka. Oke. Balik kita ke kondisi Andri Yunus tadi ya, Ya. yang beliau disiram oleh air keras gitu kan. Nah ini kan efeknya kalau menurut Hafiz pribadi kan berbahaya sekali ya untuk kondisi masa kita. Hari ini dengan kasus Andri Yunus orang jadi takut kritik ya, kalau menurut Hafiz pribadi. Gitu. Enggak, sebetulnya kritik itu terus. Karena bagaimanapun kritik itu gizi baik. Bagi pemerintah harusnya. Bagi penguasa. Dimanapun. Itu tidak bisa dibantah. Jadi zamannya sudah terbalik. Oke. Kalau dulu yang dipresur adalah masyarakat, kan ada suprastruktur, infrastruktur. Ya. Nah, jadi kalau masyarakatnya kuat, pemerintahnya agak melemah. Kalau pemerintahnya kuat, masyarakatnya agak melemah. Nah, sekarang ada perimbangan. Artinya presiden mau menerima, malah mengundang ke istana para yang apa itu adalah sangat positif. Yang dilakukan oleh Pak Presiden harusnya. Ya. Tapi sekarang penerapan oleh aparatnya lagi nih ya. Nah, tinggal penerapan. Nah, karena penerapan ini orang personel itu masih bercampur. Antara orang-orang lama, ya itu di mana-mana itu begitu. Jadi tidak ada yang sebetulnya kan juga harus dimusyawarahkan. Nah, jadi misalnya kata demokrasi. Ya. Menurut ada salah seorang Mansur Dihas Warok, tamatan Stanford. Demokrasi tidak ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi demokrasi itu tidak Pancasilais dan tidak Islamis. Demokrasi itu? Demokrasi. Oke, ini menarik. Tidak ada. Iya. Nah, musyawarah. Jadi dengan kita memakai demokrasi, disinilah masuk. Penjajah masuk. Oke. Karena Amerika memiliki demokrasi itu untuk mengeruk kekayaan. Oke. Mengeruk kekayaan negara lain dengan mengibarkan kebebasan demokrasi tadi. Oke. Nah, kenapa? Kalau kita rujuk demokrasi Minangkabau, itu yang lebih tua daripada demokrasi Yunani, nggak ada puting. Karena manusia itu menyadari punya kelemahan. Jadi nggak ada keputusan bulat. Nah, ini sebetulnya demokrasi musyawarah yang ada dalam Pancasila Undang-Undang 45, bukan demokrasi Barat. Bukan demokrasi Barat Nah, yang hari ini voting itu gitu ya? Saya juga heran, kapan itu kata demokrasi itu dikukuhkan? Tidak ada. Oke. Kita lihat Pancasila, kita lihat tidak ada kata demokrasi. Kenapa dipakai juga? Nah, di mana masuknya itu? Iya. Nah, ini salah satu adalah penjajahan ideologi. Penjajahan ideologi. Tapi kalau kita bicara gini, ini bukan tentang prinsip negara nggak ya? Enggak ya? Kalau kita berbicara seperti kan kita satu sisi membangun opini, bahwasanya kita ada yang berpendapat yang mengkaji secara khusus. Namanya Mansur Dihas Warok, tamatan Stanford University. Sekarang dia di SKK Migas. Nah, jadi anggotanya Pak Dwi Cipto, bekas Dirut, Dirut Semen Indonesia. Oke. Oke. Berarti harusnya demokrasi kita itu demokrasi. Sebetulnya ini juga harus dibenahi. Nah, itu makanya perlu kritik tadi. Ya. Jadi kritik itu tidak selalu buruk. Betul. Asal tadi memenuhi kriteria kritik tadi. Nah, yang
kita pun keberatan kalau tuding Ya, ya, atau angkat telur. ya, ya, ya. Nah, dia tuh hebat, tapi alasan hebatnya apa? Nggak ada. Istilahnya angkat telur gitu Angkat ya. telur. Memuji orang, Iya. yang menjilat lah istilah Ya, hari ini gitu jadi ya. artinya kondisinya berbanding terbalik dengan apa Era namanya? dulu gitu ya. Era terutama Soeharto, Ya, ya. ya kan? Nah, jadi kalau dulu ya bisa hilang malam. Ya kita ngomong terus terang. Betul, hilang betul. malam. Ya enggak usah itu zaman Munir juga kan juga enggak selesai sampai sekarang. Nah, jadi ya itulah kuncinya sekarang itu bagaimana kepolisian bisa menemukan secara tuntas. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Kalau ini tidak selesai oleh pihak kepolisian, Ya, kita perlu curiga terhadap negara. Kan gitu ya, berarti kan? enggak. Karena apa? Kritik enggak bisa dibendung. Oke, oke. Iya. Kalau dulu misalnya kita curiga tadi, ini orang akan berhenti ngeritik, tidak. Kalau sekarang kayaknya tidak. Iya, iya, Ya, iya. taruhlah sekarang kepolisian tidak bekerja. Iya. Ya. Yang kritik tetap Tetap ada. akan Percuma juga gitu ya. terus-menerus. Ya, 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 ya. Kenapa? Karena sudah ada satu media yang digunakan itu IT ini, medsos, media sosial. Apa alasannya? Di mana anak-anak pun bisa ngeritik. Ya, ya. Setiap orang bisa jadi wartawan, setiap orang bisa jadi kritikus. Ya, ya. Nah, itu beda yang dulu. Dulu kan karena kita pakai budaya apa? Budaya Jawa, kata-kata wah. Sekarang enggak. Sudah terbalik. Nah, ini hendaknya ini pelajaran untuk kita semua, tidak saja masyarakat sipil, nah, penguasaan gitu. Ini momennya ya. Ini momennya kita ambil pelajaran. Momennya Kalau bisa, betul-betul berbenah, arti kembali. Misalnya menerima kritik, ya biasa saja. oke, oke. Orang kritik oke. juga biasa, nggak usah ragu-ragu. Selain kita berbicara tentang teror terhadap kritikus, tadi Ayah juga menyinggung sedikit sistem demokrasi kita juga perlu ditinjau balik, harusnya gitu. Ya. Yang sesuai dengan Pancasila. Saya sudah mulai berupaya tidak pakai menggunakan kata demokrasi. Oke, apa yang cocok dia? Ya, karena tidak ada dalam Pancasila kalau kita mau konsekuen. Oke, Karena musyawarah untuk mufakat. oke. Karena di dalam pepatah Minang itu jelas manusia berpangkat turun, mulai berpangkat naik. Apa Jadi itu maknanya? manusia itu menyadari dirinya lemah. Jadi tidak ada keputusan yang bulat, tidak ada keputusan yang pasti. Nah ini mungkin kalau ini maksudnya demokrasi oke, tapi kan belum pernah didudukkan. Ya, ya. Saya tanya juga pada apa? Lewat inbox Yudi Latif, dia juga enggak jawab. Oke. Oke. Kang Yudi Latif kan? Iya, iya, iya. Oke, kawan-kawan, saya rasa berbicara tentang aktivis Andri Yunus ini, kita mendesak dan menunggu bagaimana pihak aparat penegak hukum menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, setransparan mungkin, juga menjelaskan apa motif di balik ini agar kalau memang ini bukan dari pemerintah atau ini bukan dari oknum pemerintah, tentu jangan sampai niat baik pemerintah juga dikotori dengan hal seperti ini gitu ya. Nah, ketika ini memang dilakukan oleh oknum yang tidak senang dengan kritikan, ya juga harus diungkapkan secara terbuka. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Selain itu, kita juga harus meninjau kembali bagaimana sistem demokrasi yang harusnya diterapkan di Indonesia. Mungkin itu dulu kali ya sesi pertama kita Iya. berbicara tentang ini. Terima kasih. Kita bakal diskusi sama Ayah di episode kedua dengan beberapa pembahasan yang menarik. Terima kasih.